Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua Nanda? Alhamdulillah sehat ya, mudah-mudahan semuanya sehat di pagi hari ini. Bapak mendoakan semoga yang sakit segera disembuhkan ya. Juga kita semua yang ada di sini sama-sama mendapatkan keberkahan dan manfaat dari ilmu yang akan kita pelajari. Sebelum kita memulai pembelajaran, tolong disiapkan dulu dan kita berdoa bersama-sama. Silakan. Siap, gerak. Agar ilmu yang kita dapatkan berkah, mari kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Tadi kita sudah berdoa ya. Mudah-mudahan dengan berdoa kita dapat ilmu yang berkah selama pembelajaran berlangsung. Amin. Absen dulu ya, siapa yang hadir hari ini? Ahmad Abrar ada? Alif? Amira? Tesalonika? Uci? Ruben? Baik. Nah, hari ini teman kita ada 2 yang sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan dan bisa bergabung kembali bersama kita di kelas ya. Amin. Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran hari ini. Di minggu lalu, ya, masih ingat tentang pembelajaran kecerdasan artifisial, ya, yang mana kecerdasan artifisial itu sedang hype-hype-nya, terutama untuk kita jurusan PPLG, ya. Masih ingat nggak jenis-jenis dari AI yang pernah kita pelajari? Ada apa yang pertama? ChatGPT. Yang kedua ada Gemini. Yang ketiga? Blocks AI, ada DeepSeek, ada apa lagi? Banyak ya. Kalau untuk kita programmer yang bisa kita gunakan, yang pertama ada GitHub Copilot, ya. GitHub Copilot. Yang kedua ada Blackbox, ya. Nanti silakan cari apa perbedaan dari keduanya, Blackbox dengan si GitHub Copilot ini, ya. Nah, itu dari segi toolsnya, ya. Toolsnya. Sekarang yang akan kita pelajari adalah gimana sih cara berkomunikasi dengan si AI itu? Ya. AI itu sifatnya pasif. Apa itu pasif? Dia akan memberikan respon apabila kita meminta. Jadi kita dulu yang harus meminta. Di sini Bapak sudah siapkan zero prompting pada KA. KA ini kecerdasan artifisial. Mengajar kecerdasan artifisial tanpa memberi contoh. Nah, zero prompting itu adalah salah satu teknik untuk berkomunikasi dengan KA tadi. Ya. Gimana caranya kita berkomunikasi langsung dengan dia? Itu menggunakan prompting. Prompting ini ada beberapa jenis pula. Tapi prompting yang kita maksud di sini adalah yang berbasis teks. Kita yang meminta dalam bentuk ketikan. Jadi, kalau kita berhayal, aku pengen ini nih. Gimana ya caranya meminta kepada KA untuk bisa menghasilkan sesuatu yang pas dengan yang kita mau? Di sini salah satunya menggunakan zero prompting. Nah, adapun kegiatan kita hari ini yang pertama, tentu nanti Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya, lalu sedikit tentang apa itu zero shot prompting. Lalu seberapa penting sih zero shot prompting ini kita gunakan untuk mendapatkan hasilnya. Lalu nanti ada beberapa contoh yang Bapak berikan, nanti kita akan lihat sama-sama. Lalu jangan lupa kita ada challenge hari ini. Ya, tentunya dalam kelompok ya, dalam kelompok. Terus refleksi dan kesimpulan. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, Ananda itu dapat memahami konsep zero shot prompting pada AI. Ya, nanti dengan adanya caranya seperti itu, tentu kita harus paham dulu konsepnya. Yang kedua, siswa mampu membuat prompt sederhana tanpa contoh. Jadi kita nggak perlu mencontohin dulu nih. Nanti kita akan lihat. Yang ketiga, siswa merefleksikan pengalaman berinteraksi dengan AI secara etis. Ini nih yang penting, etis. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, pernah pakai AI? Waktu kapan? Waktu ngoding. Oke, no problem kalau waktu ngoding. Tapi Bapak nggak mau jawaban waktu ujian. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Waktu ujian itu memang pemikiran kalian sendiri, ya, pengetahuan kalian sendiri yang kalian uji.
ya, bukan pengetahuan si AI. Menurut Ananda, bagaimana caranya membuat AI memahami perintah kita dengan lebih baik? Gimana caranya? Ini tadi kan kita ibaratkan manusia, dia ini selalu ingin dimengerti si KA nih, ya kan? Tapi ketika kita berikan masukan, bisa aja hasilnya meleset. Tidak sesuai dengan permintaan kita. Ya. Nah, tentu apa yang harus kita masukkan, apa yang harus kita perintahkan itu harus detail, harus rinci, ya, betul-betul sesuai dengan permintaan dan keinginan kita. Maka hasilnya akan jauh lebih mendekati dengan hasil yang kita inginkan. Pernahkah Anda mendapatkan hasil yang tidak sesuai harapan? Nah, itu tadi kan. Pernah. Karena apa? Karena prompt atau permintaan yang kita minta itu nggak sesuai. Kita mintanya ini, ya, yang kita inginkan yang ini, tapi kita mintanya malah bukan hal yang kita maksud. Sehingga si AI, ya itulah apa adanya katanya, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu apa itu zero shot prompting, ya. Zero shot prompting itu adalah pendekatan di mana model kecerdasan artifisial yang generatif itu diberikan instruksi tanpa adanya contoh tambahan. Jadi, kalau misalnya kita minta tolong buatkan aku sebuah puisi, ya, sebuah puisi tentang anak sekolah, ya, yang sedang belajar kecerdasan artifisial misalnya, ya, jangan lupa ditambahkan kata-kata bertuah, teladan dan segala macamnya. Nah, itu lebih rinci kan? Lebih rinci. Daripada kita harus tolong buatkan sebuah puisi anak sekolah. Kira-kira mana yang lebih rinci? Yang pertama, Pak. Yang pertama. Dan mana hasilnya yang sesuai dengan keinginan kita kira-kira? Yang pertama, karena kita memintanya lebih rinci. Nah, seberapa penting kita harus menguasai zero shot prompt ini, ya? Yang pertama, jawabannya itu sangat penting. Kenapa? Karena AI itu yang pertama semakin cerdas, Dena. Si Chelsea menggunakan AI, si Fitri menggunakan AI. Dari 2 orang ini aja menggunakan AI, itu udah banyak masukan. Apalagi AI itu digunakan oleh seluruh dunia. Dia akan belajar bagaimana cara mengolah inputan-inputan dari yang menggunakannya. Ya, maka bisa dikatakan AI itu bertumbuh, AI itu makin cerdas. Semakin cerdasnya dia, itu tidak terkendalikan. Ya, gimana cara kita mengendalikan dia? Kita kecilkan skopnya. Yang kedua, kita harus berkomunikasi secara efektif. Ya, secara tidak langsung, kita juga mengajarkan diri kita, melatih diri kita untuk berkomunikasi secara efektif. Lalu mengasah kreativitas dan kecerdasan berpikir. Masih ingat tentang 4C tadi pagi? Ada critical thinking, ada creative thinking, ada kolaboratif, lalu ada communication. Dan yang terakhir, membuat KA memahami keinginan kita tanpa kesalahan. Apa manfaatnya? Supaya pekerjaan kita lebih efisien. Waktu yang dihasilkan dia nggak terlalu lama. Misalnya kita ketik, dia mikirnya nggak lama gitu. Ya, oh langsung ketemu, kasih jawaban. Paling lama semenit lah mungkin misalnya untuk menghasilkan. Seperti apa sih zero shot prompt itu? Bapak minta kecerdasan artifisial atau KA itu untuk membuatkan Bapak ini. Jadi promptnya itu adalah saya ingin membuat poster bertema pembelajaran AI di sekolah. Pada poster terdapat beberapa siswa putra dan putri beserta seorang guru. Makin kecil skopnya. Ya kan? Tadi pertama kita minta hanya poster. Lalu poster itu kita kecilin lagi. Tentang apa? Tentang AI. Belajar AI. Ya. Lalu isinya apa lagi yang kita minta? Ada objeknya. Objeknya yaitu siswa, siswi, dan guru. Poster bertema futuristik, dinamis, dan full color. Ya, jadi kita minta dia membuat yang menarik lah menurut kita. Hitam putih misalnya boleh Pak? Boleh. Tuliskan di sini. Ya, tidak usah full color tapi hitam putih. Disematkan kalimat untuk mengajak orang belajar AI. Oke, hasilnya itu seperti ini.
Ada dua yang Bapak minta dia buatkan, ya. Jadi yang pertama itu hasilnya seperti ini. Lihat, hasil ini digenerate oleh ya, Bapak menggunakan KA Gemini. Kenapa? Karena dari beberapa survei untuk menghasilkan gambar itu yang terbaik itu adalah Gemini sampai saat ini ya. Bukan artinya ChatGPT nggak bisa, DeepSeek nggak bisa, semuanya bisa. Tapi untuk yang sesuai dengan keinginan rasanya itu menggunakan Gemini. Ini sesuai dengan yang kita minta, sesuai. Yang pertama ada gambar guru di dalamnya, ada siswa, ada siswi. Sedang apa mereka? Sedang belajar berkaitan dengan AI, kecerdasan artifisial. Lalu ada kalimat permintaan. Ya, yang kita minta tadi ajakan untuk orang belajar AI. Cuma kekurangan dari Gemini adalah ketika dia menggenerate kalimat itu masih salah-salah. Ini apa? Jelaji masa depan. Belar. Ini maksudnya belajar mungkin kan? Ya, AI kuasi. Harusnya kuasai teknologi. Ya, harusnya teknologi. Ini apa nih? Transformasi malah ya kan, diri, wujud dan inovatif. Tarna batas di. Harusnya kan transformasi diri, wujudkan inovasi tanpa batas di sekolah. Atau cara kedua, ini kita minta hasilkan gambar aja, ya. Kita minta dia hasilkan gambar, tapi tulisannya nanti kita edit. Banyak kan aplikasi untuk mengedit gambar? Canva bisa, Photoshop juga bisa, banyak. Ya, jadi minta dia hasilkan gambar karena yang sulit itu menghasilkan gambarnya ini. Ya, lalu Bapak buat prompt baru dengan kalimat yang sama, cuma Bapak tambahin di atasnya, tolong buatkan gambar baru, ya. Lalu sambungkan dengan prompt yang tadi. Dia menghasilkan yang ini. Hampir sama, cuma hasil yang berbeda. Sesuai dengan yang kita minta, sesuai. Cuma itu tadi, kekurangannya ada di struktur penulisannya, ya. Tapi itu adalah karakteristik dari Gemini sendiri. Oke, sampai sini kelihatan bagaimana fungsi dari zero shot prompt ya. Ya, jadi prompt yang semakin detail kita berikan, lalu nanti hasilnya akan semakin sesuai dengan yang kita minta. Bisa dipahami? Nah, untuk lebih enaknya, silahkan nanti Ananda berkelompok. Bapak akan bagi kelompoknya dulu. Nah, kita semua ada 30 orang, berarti kita buat satu kelompok berlima, jadi ada 6 kelompok. Ahmad Abrar 1, Alif Dafa 2, Amira 3, Andini 4, Arif 5, Ayu 6. Diingat ya angkanya ya. Angkanya diingat. Ruben 6, berarti Resti masuk kelompok 1. Nah, apa yang akan kita kerjakan hari ini? Tantangan hari ini adalah coba buat prompt untuk meminta KA membuat yang pertama poster dengan tema positif di sekolah. Poster tema positif itu tentang apa, Pak? Di bawahnya dijelaskan temanya menjaga kebersihan, disiplin, atau literasi digital, atau apa tadi, anti-bullying. Ya. Tapi Ananda buat sama kelompoknya prompt apa yang mau dibuat. Ya. Silakan gunakan komputernya, silakan gunakan handphonenya juga boleh, tapi nanti buatkan dalam bentuk PowerPoint. Bisa? Bisa ya? Jadi silakan berkelompok dan nanti setelah hasilnya sudah selesai semua, kita presentasi. Oke ya, bisa ya? Silakan. Kalau futuristik itu dia kayak apa namanya, tema masa depan. Kesannya gambar ini baru gambarnya ya. Terusnya udah selesai. Bullying ya. Oke, poster dengan tema bullying. Oke, boleh. Kalau tema futuristik berarti hampir mirip dengan yang Bapak tadi. Ini tentang apa? Bagaimana? Mau ambil tema positif apa? Lingkungan. Oke, sudah siap semua Anda? Alhamdulillah.
Baik. Tugasnya sudah dikirim ke grup WA tadi. Sekarang waktunya kita presentasi dari hasil yang Ananda buat tadi. Untuk kelompok pertama ada relawan? Oke, kelompok berapa? Kelompok 4, silakan kelompok 4 kasih plus dulu untuk kelompok 4. Kami dari kelompok 4, saya bernama Tesalonika, saya Jessica Grace, saya Melina Franti, saya Aini, saya Saskia. Kami akan mempresentasikan poster yang kami buat dari Gemini. Oke, pakai Gemini ya. Terlihat dari sini kami menggunakan prompt. Dibacakan, Pak. Boleh, bacakan promnya. Prompt poster bergaya ilustrasi digital modern dengan palet warna cerah dan dinamis. Di latar belakang terlihat gedung sekolah SMK bergaya arsitektur modern khas Jakarta, yaitu minimalis, kaca-kaca besar, mungkin sedikit sentuhan futuristik. Di bagian depan ada 2 siswa, seorang gadis SMK berpenampilan stylish dengan rok sekolah di atas lutut, kemeja rapi dan mungkin stiker trendy, serta seorang siswa laki-laki berpenampilan keren dengan celana bahan slim fit, kemeja rapi dan sepatu loafer atau sneaker. Kedua siswa tersenyum dan sedang membuang sampah ke tempat sampah desain modern yang bersih. Di atas mereka ada tulisan besar dengan font sans serif modern dan bold, SMK keren lingkungan bersih. Di bagian bawah teks kecil yang lebih halus, jaga kebersihan, cerminkan kualitas diri. Oke, luar biasa ya. Kalau dibagi itu ada 3 paragraf ya. 3 paragraf untuk menjelaskan atau mendeskripsikan prompt yang bisa menghasilkan gambar yang sekeren ini. Ya, tepuk tangan dulu untuk hasilnya. Oke, lanjutkan. Tapi di sini terdapat juga kekurangannya. Walaupun sudah dijelaskan pada promptnya, tapi tulisan dalam gambarnya terdapat kesalahan, Pak. Oke ya. Di sini kelihatan ya, ternyata masih ada kekurangan, yaitu di penulisannya. Padahal kita udah minta nih di promptnya, tolong buatkan tulisan SMK keren, lingkungan modern ya. Tapi di sini hasilnya adalah lingkungan bersih ya, bukan lingkungan yang tertulis malah. Jadi tetap ada kekurangan. Oke, kira-kira ada teman-teman yang mau bertanya, Ananda, terkait ini? Juga menemukan hal yang serupa dengan hasilnya? Pasti ada yang menemukan hal yang serupa juga kan? Dan memang itu udah udah masalah yang biasa kita hadapi. Tapi no problem. Yang jelas kita udah mendapatkan nih prompt ya. Untuk mendapatkan hasil seperti ini, promptnya ya harus kita buat sedetail mungkin supaya hasilnya juga sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan ditutup dulu. Baik, sekian dari presentasi kelompok 4. Jika ada kesalahan pengucapan, mohon maafkan. Terima kasih. Kasih plus dulu untuk teman-teman kita kelompok 4. Terima kasih. Selanjutnya, ada yang mau maju lagi? Kelompok 3? Silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Syahwarianda. Perkenalkan, nama saya Dina Soraya. Saya Mira Putri Ramadhani. Kami di sini akan mempresentasikan tentang apa yang kami buat di Gemini. Berikut poster simpel yang kami buat berisi prompt. Tolong buatkan gambar poster dengan tema positif di sekolah yang bertema literasi digital. Berikan kalimat ajakan dalam poster beserta hari dilakukannya. Literasi digital. Latar belakang poster berwarna biru langit. Form tulisan yang menarik dan berukuran 6:19. Tulisan ditulis dengan jelas dan tidak ada kekeliruan dalam penulisan kalimat. Cuman ini promptnya? Tetap ada kelirunya, Pak. Tetap ada kelirunya? Di mana? Bagian generasi. Oh iya. Padahal Bapak udah berpikir tadi, ini kok kalimatnya udah bagus semua ya, ternyata ada error di sini. Iya. Berkolaborasi juga nih kan? Karena awalnya itu udah bagus nih, jelajah dunia digital, oke. Literasi digitalnya oke. Ayo jadi generasi, Bapak kira tadi kan, cakap digital, belajar, berkreasi, berkolaborasi. Oke, setiap hari Jumat, sedikit aja kesalahannya, ya. Udah nyaris perfect, ya. Tapi di sini lihat promptnya, begitu detail sampai
tulisan itu diminta oleh kelompok 3 itu berukuran 6:19. Jadi udah pakai rasio di situ, ya. Sehingga terlihat rasio gambarnya, rasio tulisannya itu tidak ada yang saling ingin mencolok satu sama lain. Masing-masing itu punya komposisinya masing-masing. Kalau di pembelajaran desain grafis itu namanya komposisi. Jadi gambarnya tidak harus masif, ya, tulisannya juga tidak harus tampil lebih wow, tapi semuanya itu saling mengisi, ya. Itu aja kekurangannya kira-kira. Ada lagi? Oke, hasilnya udah cakep ya. Berarti Bapak kira tadi ini tulisannya diedit pakai Canva gitu misalnya, ternyata enggak ya. Gimana kawan-kawannya? Ada mau ditanyakan? Udah 2 ya? Udah 2 yang mencontohkan dan memang itu ada hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita, terutama di penulisannya. Sejauh ini hanya penulisannya saja. Tapi kalau prompt kita udah sedetail itu, rasanya apa yang dihasilkan itu seharusnya udah sesuai, udah bagus. Oke, tidak ada pertanyaan? Silakan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil dari proyek AI kami. Oh, ini posternya. Oke, sorry. Oke, sekarang berarti tadi itu ini ya pengantarnya ya. Iya, Pak. Pengantar-pengantarnya bagus juga ya. Jadi ada kalimat ajakan dulu yang menjelaskan kebersihan itu seperti apa. Lalu ini hasil dari promnya kelompok 1. Jadi ini ada banyak siswa, tapi ini khas sekali ya. Ini adalah hasil dari desain futuristik ya. Iya, Pak. Ya, kita minta desain futuristik. Kalau yang tadi kalau nggak salah modern ya. Kalau yang sebelumnya kelompok 4, kelompok 3 itu gayanya modern. Ini gayanya futuristik. Khas sekali. Kelihatan ya, kelihatan sama-sama. Ada kekurangan? Ada apa? Yang sebelumnya tadi ada kesalahan Tulisan sama berarti. Pakai Gemini ya? Pakai Gemini. Pakai Gemini itu khasnya kesalahannya ada tulisan. Tapi ini benar, jagalah lingkungan sekolah. Diedit. Atau memang udah hasil dari sana? Oh, ini benar tulisannya. Oke, siap. Gimana teman-temannya? Ada pertanyaan? Nanda? Nggak ada? Oke, kurang lebih hampir sama dengan kelompok 4 dan kelompok 3 tadi. Oke, silakan. Baiklah, kami tutup hasil presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Bapak ingin Ananda merefleksi dulu. Apakah hasil dari prompt tadi sesuai dengan harapan kira-kira? Tidak. Ada yang tidak, ada yang kurang sedikit ya. Tapi secara garis besar grafisnya, desain grafisnya itu sudah sesuai. Tulisannya yang kurang. Apa hal yang terjadi di luar prediksi? Misalnya kita mintanya poster tentang membuang sampah. Ada gak hasilnya tentang anti bullying misalnya? Tidak kan? Tidak. Selagi prompt kita itu benar ya. Apa faktor yang menyebabkan prompt itu berhasil atau tidak? Apa? Penulisannya. Kata-kata yang digunakan. Apa tadi? Detailnya. Ya. Jadi kurang lebih cara kita merancang prompt itu. Nah, kesimpulannya, zero shot prompt adalah komunikasi langsung dengan KA atau AI. Prompt yang jelas dan akurat itu sangat mempengaruhi hasil malah, ya. Bahkan tadi tulisannya pun harus kita berikan rasio pembanding 16:9 sampai sedetail itu, ya. Pengguna atau kita itu adalah guru bagi KA. Kita ini yang menggunakan, kita itu adalah guru, kita ngajarin, tolong hasilkan ini, hasilkan ini, hasilkan ini. Nanti dia yang bekerja, dia yang menggenerate. Tapi kalau kita sebagai gurunya salah, hasilnya juga pasti salah, tidak tepat. Dan yang terakhir, jangan lupa terus berlatih untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Makin sering kita berlatih menggunakan KA, tapi itu tadi ya, bukan untuk menjawab soal ulangan, ujian ya, tapi menciptakan hasil-hasil yang karya-karya yang terbaik. Kalau kita di bidang PPLG untuk apa? Membantu kita di bidang pemrograman, ya. Mencari solusi, jalan keluar, troubleshooting, itu silahkan menggunakan KA.
Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan lanjut ke prompting selanjutnya. Jadi ada dua jenis prompting, ada zero shot, ada few shot namanya. Minggu depan kita akan belajar tentang few shot. Oke, sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Siap, gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapat berkah dan masuk kepala kita. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembelajaran sampai akhir. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini, terutama tentang kecerdasan artifisial, beserta dengan etika penggunaannya, secara bertanggung jawab tentunya, itu bisa Anda terapkan di pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Ya, akhir kata Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.